Di tengah hamparan Pulau Jawa yang subur, berdiri megah sebuah gunung berapi yang namanya sudah tak asing lagi bagi kita semua, Gunung Merapi. Tapi, tahukah kalian kalau di balik kegagahannya, Merapi menyimpan sebuah legenda yang sangat menarik, sebuah kisah tentang perjanjian gaib yang konon masih dipercaya hingga kini. Yuk, kita telusuri bersama asal-usul Gunung Merapi yang penuh misteri ini. Cerita ini membawa kita kembali ke masa lampau, ketika Pulau Jawa belum seimbang seperti sekarang. Konon, bagian barat pulau ini jauh lebih berat daripada bagian timurnya, membuatnya miring dan sering terguncang. Para dewa di kahyangan pun cemas melihat kondisi ini. Mereka kemudian memutuskan untuk memindahkan sebuah gunung dari laut selatan ke tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Gunung yang terpilih adalah Gunung Jamurdipa. Para dewa lalu mengutus dua empu sakti dari kerajaan Medang Kamulan, yaitu Empu Permadi dan Empu Rama, untuk melaksanakan tugas berat ini. Mereka adalah pandai besi terhebat pada masanya, yang sedang sibuk membuat sebilah keris pusaka yang sangat ampuh. Keris ini bukan sembarang keris, karena dibuat dengan api abadi yang menyala di puncak Gunung Jamurdipa. Para dewa memerintahkan mereka untuk segera pindah karena gunung itu akan dipindahkan. Namun, kedua empu ini merasa tanggung. Keris pusaka yang mereka buat hampir selesai. Mereka memohon sedikit waktu lagi kepada para dewa agar bisa menyelesaikan mahakarya mereka. Mereka berjanji, begitu keris itu jadi, mereka akan segera pergi. Para dewa setuju, tapi dengan syarat waktu yang sangat singkat. Sayangnya, membuat keris sakti butuh konsentrasi dan waktu yang tidak sebentar. Empu Rama dan Empu Permadi terlalu fokus pada pekerjaan mereka hingga melupakan janji kepada para dewa. Melihat kedua empu itu tak kunjung pergi, para dewa pun kehilangan kesabaran. Pulau Jawa harus segera diseimbangkan. Tanpa peringatan lebih lanjut, para dewa mengangkat Gunung Jamurdipa, dengan kedua empu dan perapian abadi mereka masih berada di dalamnya. Gunung itu kemudian diletakkan tepat di tengah Pulau Jawa. Begitu gunung itu mendarat, terjadilah guncangan dahsyat. Api abadi dari perapian kedua empu itu seketika membesar dan meletus hebat, menciptakan puncak gunung baru yang berasap. Sejak saat itu, Gunung Jamurdipa pun berganti nama. Masyarakat menamainya Gunung Merapi, yang berasal dari kata Meru yang berarti gunung, dan api, yang melambangkan api abadi dari perapian Empu Rama dan Empu Permadi. Konon, arwah kedua empu sakti itu tidak pergi. Mereka menjadi penunggu atau penjaga gunung tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Kiai Sapu Jagat. Roh mereka dipercaya menyatu dengan gunung dan menjadi penguasa gaib di sana. Letusan pertama yang dahsyat itu ternyata mengganggu ketenangan makhluk lain yang sudah lebih dulu tinggal di wilayah tersebut. Di dekat lokasi baru Gunung Merapi, ada sebuah pasar gaib yang sangat ramai, yang dikenal sebagai Pasar Bubrah. Pasar ini adalah pusat aktivitas para lelembut dan makhluk halus di Tanah Jawa. Letusan Merapi membuat mereka marah besar karena merasa wilayah kekuasaan mereka telah diganggu. Keributan pun tak terhindarkan. Para penghuni Pasar Bubrah menyerang roh Empu Rama dan Empu Permadi. Pertarungan sengit terjadi antara kekuatan gaib penghuni lama dan penjaga baru Gunung Merapi. Pertarungan ini berlangsung lama dan menyebabkan alam di sekitar Merapi menjadi tidak stabil. Melihat kekacauan ini, para dewa pun turun tangan untuk menengahi. Akhirnya, tercapailah sebuah perjanjian gaib. Empu Rama dan Empu Permadi, sebagai Kiai Sapu Jagat, diakui sebagai penguasa Gunung Merapi. Namun, mereka harus menghormati keberadaan para penghuni Pasar Bubrah. Sebaliknya, para penghuni Pasar Bubrah juga harus menerima Kiai Sapu Jagat sebagai pemimpin baru di wilayah Merapi. Salah satu isi perjanjian yang paling penting adalah bahwa Kiai Sapu Jagat akan memberikan tanda atau isyarat sebelum Merapi meletus. Tanda ini ditujukan kepada manusia dan juga para makhluk gaib di Pasar Bubrah, agar mereka bisa bersiap-siap dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Inilah cikal bakal kepercayaan yang masih hidup kuat di masyarakat sekitar lereng Merapi hingga hari ini. Mereka percaya bahwa Gunung Merapi tidak akan meletus begitu saja tanpa memberikan pertanda terlebih dahulu. Pertanda itu bisa berupa suara gemuruh yang berbeda dari biasanya, munculnya awan panas yang disebut wedhus gembel dengan bentuk-bentuk aneh, atau perilaku hewan-hewan yang turun gunung secara massal. Bagi masyarakat setempat, ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan komunikasi dari Eyang Merapi atau sang penjaga gunung. Kepercayaan ini membentuk hubungan yang sangat unik antara masyarakat lereng Merapi dengan gunungnya. Mereka tidak melihat Merapi hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Tanahnya yang subur, pasirnya yang berkualitas,
dan sumber airnya yang melimpah adalah berkah dari Eyang Merapi. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menjaga keharmonisan dengan gunung melalui berbagai upacara adat dan ritual, seperti Labuhan Merapi yang diadakan setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta. Upacara ini adalah bentuk rasa syukur dan permohonan agar Merapi tetap memberikan kemakmuran dan keselamatan. Di puncak Merapi, ada area yang disebut Kawah Puncak. Bagi para pendaki, itu adalah tujuan akhir. Tapi bagi masyarakat lokal, area di sekitar puncak, terutama Pasar Bubrah, dianggap sebagai wilayah keramat. Pasar Bubrah, yang secara fisik adalah hamparan bebatuan vulkanik, dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Merapi. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara-suara aneh seperti keramaian pasar saat melintas di area ini, terutama di malam hari. Karena itu, ada etika tidak tertulis untuk selalu bersikap sopan, tidak berkata kotor, dan tidak mengambil apapun dari area tersebut. Kisah Empu Rama dan Empu Permadi ini mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji dan menghormati alam. Legenda ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa kuno mencoba memahami fenomena alam yang dahsyat melalui narasi yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka menciptakan sebuah cerita yang tidak hanya menjelaskan asal-usul sebuah gunung, tetapi juga membangun pedoman hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang luar biasa. Sampai sekarang, setiap kali Merapi menunjukkan aktivitas vulkaniknya, banyak masyarakat yang masih mengaitkannya dengan perjanjian gaib ini. Mereka akan membaca tanda-tanda alam dengan saksama, menafsirkannya berdasarkan pengetahuan turun-temurun, sambil tetap waspada mengikuti arahan dari pihak berwenang. Ini adalah perpaduan yang menarik antara sains modern dan kearifan lokal. Jadi, ketika kita melihat Gunung Merapi yang berdiri kokoh dengan asap tipis mengepul dari puncaknya, ingatlah bahwa di baliknya ada sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah kisah tentang dua empu yang menjadi penjaga, tentang pasar gaib yang terusik, dan tentang sebuah perjanjian kuno yang melahirkan tradisi untuk hidup harmonis dengan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Itulah cerita asal-usul Gunung Merapi dan perjanjian gaib yang menyelimutinya. Sebuah warisan budaya tak benda yang membuat Merapi lebih dari sekadar gunung, tapi juga sosok eyang yang dihormati dan dicintai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan legenda ini atau punya cerita versi lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.